Jadi panitia nih. Oke. Oke, kita mulai lagi adik-adik, kita awali. Apa yang akan dilakukan ketika masa percobaan CPNS adik-adik? Dari sebagai CPNS hingga nanti sampai pada PNS. Tentu, Latsar. iya, melalui Pelatihan proses CPNS. latsar ini. Latsar. Oke, oke, sekarang saya akan membukakan tentang hmm, LK-LK yang adik-adik nanti harus kerjakan. Mulai dari, sebentar. Ya, ini tugas hari ke-13 adik-adik. Hari ke-13. Sekarang ini hari keberapa adik-adik? Hari ke-12. 12, Bu. 12. Hari ini Hari hari ke-12, ke Hari Bu. ke-12 hari ini. 12. hari ini hari ke 12, 12. 12. hari Ibu. ke-12. Oke. Kemudian ini ada tugas untuk hari ke-13. Berarti kapan adik-adik? Besok, Bu. Bu. Besok, Bu. Bu. Besok. Nah, tugas Besok. yang harus dikerjakan sama adik-adik niki. Habituasi hari ke-13. 13. 13. Oke, nah ini tugasnya. Apa tugasnya, Dek? Carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Maaf, Bu, belum terlihat. Belum Masih. ditampilkan. Loh, Nah, loh, loh, loh. Oh, belum ya? belum, Bu. Oke, Belum. agenda hari ke-13. Oke, ya. Oke, nih tugas untuk habituasi hari ke-13. Carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Scanning menggunakan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari dua mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Apakah masuk pada manajemen ASN atau yang Smart ASN? Bisa dipahami adik-adik? Coba carilah Ya. isu Ibu. permasalahan di saker kalian ya maksudnya. Minimal 5. Scanning menggunakan agenda 3. Agenda 3 itu tentang apa adik-adik? Manajemen, Manajemen kedudukan ASN. dan peran. Kedudukan peran Peran dan masuk. kedudukan ASN. Manajemen ASN, Smart ASN. Itu di Manajemen situ. ASN dan Smart ASN tentang dua hal ini nggih. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana? Dari dua mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, Bu. Bisa, Oke, Bu. bisa. Oke. Nah, Sebaiknya isu-isu tersebut sudah dikonsultasikan dengan mentor. Jadi ketika menentukan isu harus sudah dikonsultasikan dulu dengan mentor sebelum dituangkan ke dalam LK. Lalu, isu-isu sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Seandainya tidak sesuai dengan tusi, minimal itu ada dalam lingkungan tempat tugas adik-adik semua. Bisa dipahami adik-adik? bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. ya. Ngawali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Kurangnya, belum adanya, belum optimalnya. Contohnya itu bisa yang lain lagi. Belum tersedianya, boleh. Belum dilaksanakannya, boleh.
Jadi kalau isu itu menggunakan kalimat apa adik-adik? Kalimat Negatif. 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 Oke, jadi contohnya ini. Kemudian buatlah analisis isu dari isu yang sudah ditentukan sampai menemukan core isu. Bisa menggunakan APKL dan USG. Berikutnya, hasil scanning dan analisis ini yang nanti akan kita masukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, batas akhir pengumpulan tugas hari ke-13 pukul 23.59. Ini tugas untuk hari keberapa, adik-adik? Hari 13. ke-13. 13. Hari 13, Bu. ke-13. Kemudian nanti ada lagi hari Ke-14. ke-14. Nah, hari ke-14 dan hari ke-15. Nanti kita hari ke-16 kita ada sinkronus 2JP ya adik-adik. Ya, Bu. Betul, Ibu. Jadi adik-adik nanti akan dalam 3 hari ini mengerjakan berapa LK adik-adik? 3 3. Ibu. Ya, ini LK yang hari ke-13 itu 13. besok. Besok nggih. Betul, Ibu. Ya, oke adik-adik. Berikutnya, untuk tugas yang hari keberapa sekarang? 14. Hari ke-14. 11. Hari ke-14. Sebentar. Hari ke-14. Izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo yang mau bertanya. Untuk yang tugas ke-13 tadi kan disebutkan Sebentar, hari ke-13. Hari ke mana ya? Hari ke-14 tadi sudah saya buka saya. Hari ke-14. Hari ke-13. Hari ke Bentar nggih. Hari Berarti keempat nanti Hari ke-14. Hari kok nggak nampak ya? Hari ke-13. Ada di mana ya? Hari ke-14 tadi. Sebentar nggih. Saking banyaknya yang kebuka. Saya ini kan dulu. Zoom hari ketiga. Tiga, sembilan, dua, hari kelima. Saking banyak. Tugas hari ke-13 tutup dulu. Sudah. Tugas hari ke Sebentar nih. File saya enggak ada. Sini. Hari ke-14. Aduh, ya Allah. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Belum ya? Belum, Bu. belum, Ibu.
Masih belum. file-file. Oke. Kenapa ya kok nggak nampak ya? Oke, ini sudah nampak? Apakah sudah bisa Sudah, Bu. dilihat adik-adik hari Sudah, Bu. ke-14? Ya, Sudah. kelihatan. Sudah. Oke. Nah, nanti untuk yang hari ke... Oh, tadi ada yang mau bertanya nggih? Sebelum lanjut, monggo bertanya dulu. Izin, Bu. Itu kaitannya sama tugas Suaranya kok 3, pelan ya? sama tugas 13, Bu. Itu kan tadi Oke. usahakan untuk dikonsultasikan dengan mentor dulu. Iya. Kemudian apakah mentornya itu harus kepala sekolah atau bisa yang lain? Karena kebetulan di tempat saya, kepala sekolahnya sedang gerah di rumah sakit. Hmm, kalau gitu matur aja sama Bapak Kepala. Mohon maaf Bapak untuk mentor ketugasan saya ini kira-kira saya berkonsultasi kepada siapa ya berhubung Bapak sedang gerah misalnya gitu. Buatan J. Oke, Nggih, Bu. Terima nggih, kasih. nggih. Atau jenengan matur sama Ibu Waka. Kira-kira penelitiannya tentang apa nanti? Kemungkinan tentang itu, Bu, ya. Isunya itu soal itu penggunaan gadget yang tidak diperbolehkan di sekolah. Sedangkan saya kan guru TIK, itu nanti kan kaitannya sama Oke. beberapa Iya, ya, coba nanti pembelajaran. berkonsultasi sama Bapak Kepala dulu, misalnya sambil besuk atau mungkin telepon gitu, atau WA gitu ya. Mohon arahannya Bapak, kira-kira saya harus berkonsultasi dengan siapa untuk mentor saya, misalnya gitu ya. Oke, ya, siap, Oke, Bu. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami Mbak. Nah, ini untuk tugasnya yang ke-14, LK-nya ini adik-adik. Hari ke-14 niku berarti hari apa? Hari Hari Kamis. Kamis, Ibu. Hari Kamis, oke. Nanti saya Hari buat, Kamis, Bu. oke, ya. Jadi nanti silakan dikerjakan dulu, kemudian nanti saya buatkan tempat uploadnya di BLC, nggih. Ya, Bu. Baik, Bu. Tolong nanti jenengan ingatkan, Japri saya Bu Aminah jangan lupa bikin tempat upload di ini angkatan berapa? Di angkatan Angkatan 3, 3. gitu, Angkatan nggih. 3. Baik, Ya. Bu. Ini Bu Aminah pegang banyak kelas sampai di sini ini untuk mengingat-ingat ini kelas yang mana, saya harus menyampaikan tugas yang mana, itu bisa bisa ngeheng seharian ini tadi, Dek. Ya, oke. Maklum, kalau mesinnya Bu Aminah kan sudah mesin motor tua ibaratnya ya. Kalau adik-adik ini kan masih motor yang baru keluar dari pabrik. Jadi buat tanjakan tinggi pun tetap masih kuat gitu ya. Tapi kalau ini kendaraannya Bu Aminah ini udah kendaraan tua. Jadi harus pelan gitu ya. Kadang ngeheng gitu, harus diem gitu ya. Untuk mengingat-ingat ini saya harus masuk kelas yang mana gitu. Ya, kadang nggak kalau nggak diingatkan sama panitia sampai lupa hari ini harus masuk kemana materinya apa gitu. Kita Oke, pun yang masih muda kadang juga itu, Bu, ngeheng. oh, gitu ya, kadang ngeheng ya, iya. Apalagi masih begitu pulang nanti ada pekerjaan sama anak-anak gitu ya. Ya, Betul, Bu. oke. Mudah-mudahan semua dikuatkan, nggih. La haula wa la Amin. quwata illa Amin. billah. Bismillah. Oke, hari ke-14 itu hari apa tadi, Dek? Hari Kamis, Bu. Kamis. Hari Kamis. 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 Ya, hari Kamis. Jika sudah didapatkan core isu dari berkait Kamis, dari Bu. tugas yang ke-13 tadi, nggih. Jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu. Bisa dengan memakai analisis fishbone atau yang lain, bebas. Oke. Ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan atau core isu yang berupa kegiatan-kegiatan minimal 4 kegiatan. Nah, minimal 4 kegiatan, Dek. Tapi sebaiknya dibikin 5, nggih. Jadi nanti kalau misalnya dari 4 kegiatan itu ada yang istilahnya terbantah nggak terpakai menurut tim penilai, adik-adik masih tetap punya stok 4 kegiatan gitu. Oke. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah hari ke-14 pukul 23.59.
9. Oke, siap, G? Siap. Iya, Baik, Bu. Bu. Ya, Oke, bismillah. berarti masih ada satu tugas lagi, G. Sampai sebelum kita ketemu pada ini, terus tugas yang ke-15. Tadi ke-15. Oke, stop share dulu. Pada hari ke-16, Bu. Hari ke hari ke-15, nggih. Tadi kan 14, nggih. Kemudian sekarang yang hari ke-15. Nah, ini adik-adik. Mungkin beberapa contoh seperti apa rencana aktualisasi itu kayak yang kemarin, nggih, sudah kita bahas nih, kok, nggih. Oke. Ini yang ke-15. Jika sudah ditetapkan core isu dan kegiatan-kegiatannya, silahkan merumuskan judul rencana aktualisasi. Nah, judul ini adik-adik nanti bisa ditambahi ya, berupa kalimat positif. Positif. Itu kalau yang apa? Judul itu nanti sudah berupa kalimat positif. Kalau yang isu tadi Isu. berupa kalimat apa, Dek? Kalimat Negatif. 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 Kalimat negatif. Negatif. Nggih. Oke. Lalu berikutnya, buatlah matrik kegiatan berisi nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai dasar, kemudian mendukung visi atau misi buat dalam format landscape seperti yang kemarin. Ini sudah kita bahas kan kemarin. Ada berapa kolom kemarin adik-adik yang landscape itu? Ada 7. Ada Ada 6. 6. 6 6. kolom, 7 Bu. dikurangi Kok 1. 7? Di delete Berapa? 1 Ada jadi 6 6. kolom. 6. 6. 6 kolom. 6 Oke, kolom. 6 kolom. Nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai-nilai dasar, kemudian mendukung visi misi yang mana gitu. Ada 6 kolom. Kalau yang 7 berarti kolom terakhirnya nanti Bos. Delete. dihapus. Oke, di delete. Oke. Nah, ini batas akhir pengumpulan hari ke-15 pukul 23.59. Nah, seperti ini kan adik-adik kemarin yang sudah kita bahas. J. Ya, Nggih. Bu. Nggih. Oke. Ini terus analisis dampak. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka dampaknya akan menjadi apa? Gitu, Dek, dituliskan nanti. LK-nya bentuknya seperti ini. Nanti silakan adik-adik tinggal mengikuti saja. Nah, nanti dituliskan seandainya tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, itu maka akan berdampak apa? Dituliskan di sini. Misalnya dampaknya kalau berkaitan dengan kelas ya, di pembelajaran, capaian hasil belajar tidak bisa maksimal. Misalnya. Oke, kalau misalnya berkaitan dengan layanan masyarakat tentang misalnya penyuluh, kalau tidak dilaksanakan akan berdampak apa? Misalnya dampaknya masyarakat tidak memiliki apa, misalnya tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang apa, misalnya dalam pengelolaan apa ini, apa dalam eh, pengelolaan zakat misalnya. Masyarakat dalam mengelola zakat menjadi apa gitu ya. Itulah nanti. Begitu juga nanti ketika ada kegiatan yang lain, misalnya kalau tidak terlaksana akan berdampak apa gitu. Oke, itu nggih adik-adik. Baik, Mohon Bu. maaf, Bu. Izin Nggih, Bu. bertanya lagi, Oke, Bu. monggo.
untuk gagasan pemecahan isu itu kan itu dicantumkan tabelnya hanya 2 kegiatan. Apakah boleh lebih dari 2 atau hanya 2 saja? Yang mana, Dek? Yang mana? Yang outline matriks perancangan ini, Bu, itu kan gagasan pemecahan isu, ada kegiatannya kan Kok suaranya kok kegiatan. kurang jelas ya? Adik-adik dengar jelas nggak suaranya? Belum. Iya. Coba diulang, Mbak. Gimana? Untuk yang tugas ke-15, di situ kan Heeh. nomor kegiatannya di kolomnya hanya 2. Apakah itu kegiatannya memang hanya 2 atau boleh lebih dari 2? Terima kasih. Oke. Coba ya. Eh, ada yang bisa menjawab? Apakah kegiatannya hanya 2, Dek? Ini kolomnya kan cuma 2. Apakah kegiatan itu hanya 2? 5. Tidak, Bu. 5, Bu. Bisa Nah, sebanyak-banyaknya. tadi berkaitan dengan tugas yang ada di tugas berapa tadi, Dek? Tugas ke-14. Oh, jadi 14. Nggih. Jadi kan berkaitan dengan tugas sebelumnya, nggih. Ada berapa nomor tadi, Dek? ada 5. Jadi, Ya, Bu. oke. Jadi nanti dirunut logikanya dari tugas yang hari ke-13, 14, 15 ini bersambungan alur Oh, berpikirnya. jadi. Nggih, gitu nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Sami-sami. Jadi nanti bisa adik-adik sambil berdiskusi di grup ketika mengerjakan, saling mengingatkan gitu kalau lupa, nggih. Oke, jadi sekali lagi tugas pada hari ke-13, ke-14, 15 ini adalah merupakan akan bisa mengerjakan tugas yang ke-14 kalau yang 13-nya belum dikerjakan. Iya, jadi ini apa ya, berkait gitu ya, pola pikirnya, alur berpikirnya itu berkaitan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Saya, Bu, Nggih, izin monggo. bertanya. Nggih, Untuk isunya kan disesuaikan dengan tusi kita, nggih. iya. Apabila tentang media atau metode pembelajaran itu, apakah bisa langsung dikerucutkan sesuai mata pelajaran yang kita ampu, Bu? Bisa, bisa. Iya. Jadi misalnya media dan metode pembelajaran pada mata pelajaran apa? Gitu. Oh, nggih, Oke. Bu. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Justru malah akan lebih bagus kalau langsung pada mapelnya, nggih. Karena sangat memungkinkan media dan metode pembelajaran itu kan antar mapel yang satu dengan yang lainnya kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Oke. Kalau saya malah lebih menyarankan langsung ke mapel saja. Iya. Misalnya Ibu di boleh bertanya? boleh. Sebentar saya menyelesaikan dulu ya, Mbak. Jadi misalnya mata pelajaran apa pada MTS mana gitu. Atau pada madrasah mana gitu. Jadi jelas. Karena yang memang akan diangkat dalam aktualisasi ini adalah di madrasah itu, bukan di madrasah Nggih. yang lain gitu. Lain, nggih, nggih, Bu. Oke. Ya. Ada Nggih, Bu. lagi, monggo tadi yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya ya. Saya, Bu, mau bertanya. Oh, oke, monggo Mbak Winda. Kalau misalnya kan kebetulan di sini itu sumber belajar untuk reading bahasa Inggris itu masih minim ya untuk buku digitalnya ya, Bu. Kalau Oke. misalnya membuat buku digital sebagai aktualisasinya untuk mapel bahasa Inggris gitu boleh ya, Bu? Boleh. Kalau memang dirasa di situ perlu, maka nanti dikonsultasikan dengan mentor. Apakah itu dianggap penting di situ? Kalau bertanyanya sama Bu Aminah, saya anggap boleh itu. Tapi nanti coba dikonsultasikan barangkali nanti mentor punya sesuatu yang lebih penting untuk segera diselesaikan. Baik, Nggih. baik, Bu. Terima Nggih. kasih. Inje sami-sami. Monggo, ada lagi yang lain? Bu,
izin Nggih, bertanya, Bu. nggih, monggo Mas Tadi Putu. disebutkan di awal itu kalau A itu sesuai dengan tusinya. Ya, Nah, misalnya itu tidak sesuai dengan tusinya, katakanlah saya sebagai auditor misal, mm-mm. kemudian saya rencana aktualisasinya ingin membuat akun Instagram untuk unit kerja saya. Nah, itu bagaimana, Bu? Nah, sebaiknya dikonsultasikan apakah sebegitu pentingnya Oke, gitu, berarti nggih. Karena berarti nanti kan in nanti kan pimpinan atau mentor itu kan akan mempertimbangkan dari sisi urgenitasnya, lebih urgen yang mana antara ini. Pasti kan problem itu oh kan ada baik, banyak. Nah, nanti G, dari sisi pentingnya itu lebih penting mana gitu kan? Lebih baik nanti konsultasikan. Jadi punya baik. permasalahan ini yang akan dipilih menjadi core isunya ini. Kemudian kegiatannya akan berupa apa nanti? Kan gitu. Hmm, Kegiatan baik sebagai baik. solusinya itu. Oke, siap Oke. Bu. Terima kasih Bu. Inje sami-sami Mas. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan adik-adik? Halo. Sementara cukup. Sementara cukup. Oke, sementara cukup. Kalau sementara cukup, ya ini masih jam 16. Padahal kita masih sampai jam 17. Oke, untuk persiapan, ini mempersiapkan nggih, adik-adik pada tahap-tahap berikutnya. Kita kan ada banyak sekali ini tugas-tugas nanti Dek yang harus dikerjakan oleh adik-adik eh, sambil memperkenalkan tugas seandainya adik-adik nanti mau mencicil berpikir gitu. Tadi dari mana? Dari ke 15. Hari ke hari ke-16. Tugas untuk hari ke-16 apakah nampak di layar adik? Belum. Belum, Bu. Belum Bu. Oke. Ke-16. Ini membuat bab pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Kemudian yang ini membuat bab 2 rancangan aktualisasi A. Deskripsi organisasi, profil organisasi, visi, misi, nilai-nilai organisasi. Nah, ini adik-adik nanti yang akan dikerjakan sudah mulai beranjak ke seperti ini. Kemarin contohnya sudah Bu Aminah upload kan, toh itu ya. Sudah ada contoh kan kemarin? Halo. Sudah, Bu, sudah, Oke, sudah sudah. ada, sudah ada. Silahkan adik-adik mulai membuka-buka itu. Kemudian mulai dibikin di sini. Syukur-syukur untuk membuat ini profil organisasi, kalau misalnya di kantor adik-adik itu ada yang tahun lalu, tahun-tahun lalu yang mengikuti Lacar bisa lah untuk dipinjem gitu ya. Ini profil organisasi. Atau sekarang gampang juga kalau misalnya adik-adik pakai ChatGPT gitu ya. Langsung aja dikasihkan data nama madrasah apa, kemudian eh, visi misinya apa gitu suruh bikinkan ChatGPT juga gampang banget. Oke, ini. Jadi nanti tahap-tahap berikutnya adik akan langsung bekerja seperti ini.
Oke, itu nggih. Jadi kita sudah langsung Oke. akan membahas dan mengerjakan tentang rencana atau rancangan aktualisasi. Gitu nggih adik-adik? Oke, Bu. Oke, Bu. Betul, Bu. Iya. Bu. Oke, Bu. Oke. Apakah adik-adik ada yang mau presentasi barangkali dari yang sudah kemarin dipresentasikan, sudah direvisi? Halo, ada yang yang mau atau kemarin yang belum sempat dipresentasikan punya siapa? Boleh. Ada yang mau presentasi? Ada tidak? Kalau tidak ada, halo. Ini berarti presentasi tugas yang mana ya, Bu? Halo. eh Coba ya. Ini sebetulnya kemarin adik-adik sudah mulai punya rancangannya loh. Yang enam kemarin, coba saya ingatkan kembali ya. Tugas untuk di hari hari ke-13 ya. Hari ke-13 ini. Coba sekarang kita lihat yang hari ke-13 tadi. Biar adik-adik bisa punya gambaran mencicil untuk tugas hari ke-13. Ini, carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Nah, coba sekarang silakan langsung aja adik-adik untuk eh, sudah punyakah 5 isu ini adik-adik? Berarti seperti yang agenda 1, 2 itu paling, Bu. Iya, Yang coba pernah, sekarang yang penting adik-adik sudah punyakah 5 isu yang nanti akan bisa dikelompokkan menggunakan itu masuk di manajemen ASN atau masuk pada Smart ASN gitu. Oke, sampai di sini adik-adik sudah belajar di agenda 3 ya, yang masuk pada lingkup manajemen ASN itu yang diantaranya apa saja adik-adik? Halo. Yang masuk pada lingkup manajemen ASN itu contohnya apa? Kemudian yang berkaitan dengan Smart ASN itu apa saja? Jadi isu-isu adik-adik yang 5 itu nanti paling tidak bisa dikategorikan dalam 2 kelompok ini. Apakah manajemen ASN atau yang Smart ASN? Artinya, isu tersebut masuk bahasan yang mana dari 2 mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Masih ingat di agenda 3 apa itu manajemen ASN? Halo adik-adik, agenda Manajemen 3 ASN berdasar kualifikasi dan kompetensi, Bu. berdasarkan apa Mas? Kualifikasi dan kompetensi. Iya, kalau yang Smart ASN? Smart ASN itu literasi digital itu loh, Bu. Napa? Iya, Tidak hanya sekedar tahu alat, tetapi juga bisa memahami, nggih, memanfaatkan. memanfaatkan, nggih, Iya, untuk mendukung tugas gitu kan? nggih, Bu. Ya. Adik-adik masih ingat nggak itu ya? Coba nanti dibuka lagi. Oke, coba ya. Hmm, saya carikan dari. Oke, coaching 1, 2, 3.
Coba pindah sambil bukan. Ya, agenda 3. Nah, di sini, nah ini kan adik-adik, ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, dua tema besar ini yang adik-adik harus dibuka kembali nanti. Kayaknya adik-adik masih bingung ini. Ya, jadi ketika adik-adik memilih isu yang berkaitan dengan misalnya eh, mengoptimalkan belum optimalnya literasi digital, berarti itu masuk pada yang Smart mana? Mata ASN, SN. Smart ASN, Bu. ASN. Oke. Kalau misalnya guru-guru di madrasah belum memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Manajemen 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 ASN. ASN. SN. Dan ya, jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa Bisa, Ibu. Ibu. Ya, Bisa, Bu. Oke. Nah, itu yang perlu untuk adik-adik buka kembali nanti kalau misalnya masih ragu-ragu tentang Smart ASN itu apa, kemudian manajemen ASN itu apa gitu. Kalau yang berkaitan dengan digital berarti itu adalah Smart Smart digital. Smart ASN. Smart ASN. ASN. Oke. Kalau yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai dalam hal Manajemen. Manajemen ASN. Manajemen ya. ASN. Tetapi kalau misalnya meningkatkan kompetensi pegawai pemanfaatan apa ya teknologi informasi berarti masuk Smart Smart ASN. 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 Nggih. Jadi yang smart itu yang berkaitan dengan Teknologi. Teknologi ya, digital. kemampuan teknologi gitu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ibu mohon izin bertanya. Monggo, nggih. Ya, kemarin saya kan menemukan core issue di tempat saya itu anak-anak kan saya di satker saya itu MTS ya itu anak-anak suka sering membawa motor Bu itu bisa dijadikan Nggih. buatan Mbak Ruri atau ya. atau hubungannya dengan guru tenaga pendidik atau non kependidikan atau sistemnya atau boleh kita ke siswanya karena kemarin berdasarkan itu kan ada implementasi WOG juga ya Bu kerjasama. Nah nanti program yang akan saya tawarkan adalah bekerja sama dengan misalnya Polsek untuk memberikan sosialisasi tentang tata tertib tentang tidak boleh membawa motor atau aturan-aturan lain begitu Bu. Terima kasih. Oke. Sebetulnya itu juga problem itu. Dan layak untuk diangkat juga itu ya, Dik. Tetapi sekali lagi silakan dikonsultasikan dengan mentor. Apakah itu termasuk core issue? Core issue itu kan isu yang dipilih satu yang paling paling mendesak untuk segera diselesaikan kan. Jadi nanti biar ada masukan dan pertimbangan dari mentor, problem yang krusial untuk segera diselesaikan itu yang mana? Dari sekian macam isu yang ada. Adik-adik harus bisa menemukan berapa isu, Dek? 5. 5. 5, Bu. 5. 5 isu. Oke, dari 5 itu nanti akhirnya harus bisa menentukan berapa, Dek? 3. 3. Dari 3 kemudian 1. 1. Ya. Ya, Nah,
untuk menentukan satu itu juga nanti perlu berkonsultasi juga itu nggih dengan apa? Nah, Karena jangan-jangan dari hasil APKL kita menentukan core isunya ini ternyata tidak direstui sama mentor gitu ya. Nah, karena Iya, Bu. bagaimanapun mentor itu berperan penting di dalam berikan masukan-masukan untuk menentukan core isunya. Gitu nggih adik-adik? Iya, Bu. Oke. Gitu. Nanti sampaikan, Oke, ini Bu. ketika saya menggunakan APKL seperti ini, hasilnya itu ini, Bapak. Jadi yang paling mendesak untuk segera saya selesaikan itu ini. Bagaimana kira-kira apakah Bapak ada masukan misalnya gitu. Ya, oke. Gitu nggih, Mbak? Mbak Ruri? Iya, Bu. Terima Nggih. kasih. Sami-sami. Monggo, yang lain lagi mungkin ada pertanyaan adik-adik? Oke, atau mungkin ada yang mau apa ya menceritakan gambaran 5 isunya itu apa saja gitu. Bahkan isunya banyak untuk menentukan 5 itu pun kayaknya lebih dari 5 Ibu misalnya ya. Boleh silakan. Ada? Halo. Halo, oke, Bu. Oke. Mungkin saya izin berkonsultasi tentang isu yang beberapa gitu. Mungkin belum 5 Oke. sih, Bu. Iya, Mboten oke. apa-apa gitu. Nggak apa-apa, silakan, Mbak. Yang yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital pada pembelajaran bahasa Inggris di MTSN 8 Boyolali. Oke, coba diulang, Mbak. Gimana tadi belum? Belum optimalnya Mm-mm. penggunaan media pembelajaran berbasis digital Mm-mm. pada Ya, pembelajaran bahasa Inggris di oke. MTSN 8 Boyolali. Oke. Nah, ini ketika menentukan ini, adik siapa ini Nurul ya? Nggih, Bu. Oke. Harus memperhatikan juga seberapa ketersediaan di sana eh, media pembelajaran yang berbasis digital ya. Nggih, Bu. Nah, apakah di tiap-tiap kelas itu sudah ada proyektornya? Belum, Bu. Hanya kelas unggulan saja. Kelas unggulannya ada berapa kelas, kemudian punya kelas berapa? Kelas unggulannya itu kelas 7 itu ada kelas A dan B, kelas 8 hanya kelas 8A, kelas 9, kelas 9A dan B. Berarti kemungkinan 5 kelas, sedangkan jumlah rombelnya adalah 14 rombel, Bu. Nah, terus gini, eh, ini ya, bah, kenapa ya hanya disediakan itu? Alasannya apa kira-kira Mbak? Apakah memang kemampuan dari madrasah baru itu nanti akan bertambah tiap Nggih, Bu. tahun? Sepertinya memang kemampuan madrasah baru seperti itu untuk menyediakan baru kelas unggulan dulu, Bu, Oke, yang dan itu untuk dipasang di adik-adiknya. kelas ya Mbak? Dipasang di kelas, Bu, nggih, yang unggulan. Oke, kemudian ada nggak disediakan yang bisa dibawa masuk ke Portable. kelas? Ada sih, Bu, satu. Nggih. Cuma satu ya? Nggih, Padahal cuma punya satu. berapa kelas keseluruhan, Mbak? 14, Bu. Dari kelas 7 hingga 14. kelas 9 ada Nah, 14 kelas. nah, kelas unggulan ini apakah ada ketentuan membayarnya lebih anak-anak? Sepertinya tidak, Bu. Saya Kalau nggih belum tidak, berarti ini berkonsultasi. sebetulnya orang tua bisa protes loh ini. Karena apa? Nggak boleh kita itu membeda-bedakan dalam memberikan layanan pendidikan itu, adik. Nggih, Jadi Bu. ini kalau misalnya ada orang tua anak itu yang ngerti tentang sistem pendidikan di Indonesia bahwa nggak boleh untuk memberikan layanan yang berbeda-beda. Anak itu memiliki hak yang sama, mendapatkan fasilitas
pembelajaran di kelas. Nah, ketika ini kayak gini ini kalau ketahuan orang-orang yang kritis, bahkan ombudsman ini bisa loh ini memprotes model-model Nggih, madrasah Bu. yang begini ini. Kenapa ini terjadi apa ya diskriminasi pelayanan gitu? Padahal bayarnya sama, itu kan ya. Nah, ini malah nanti menyinggung ini sayang. Jadi lebih baik malah menghindari yang ini karena ini sebuah wah ini kalau ketahuan wartawan saja ini bisa rame kalau memang anak-anak tidak dipungut bayar lebih tetapi mendapat layanan lebih sementara yang lain anak-anak tidak bisa mendapatkan layanan lebih. Ini termasuk masalah yang sensi ini malahan. Oh, Oke. iya, Bu. Iya, coba cari yang Atau aman-aman saja, Mbak. mungkin kan belum ada ekstrakurikuler bahasa Inggris seperti conversation atau apa, belum ada Ya. juga kayak English Club gitu, Bu. Heeh. Oke. Sehingga mungkin jika akan menghadapi lomba itu tidak ada delegasinya karena mungkin anak-anak ini belum pernah dilatih public speaking bahasa Inggris begitu, Bu. Oke. Nah, kalau yang itu malah bisa. Misalnya mengadakan apa klub Gitu. study club atau apa gitu ya namanya apa monggo Nggih, untuk nggih, nggih, Bu. Seperti mengintensifkan itu. anak-anak yang punya daya minat ke bahasa Inggris tinggi. Nah, Nggih. bisa. Nggih. Nah, itu nanti berarti eh itu masuk yang mana itu nanti kalau misalnya kaitannya dengan mendirikan apa semacam Manajemen ASN, Bu. oke ya nah, bisa. Nanti silakan di ini ya dirundingkan sama mentornya. Mentor. Nah, Oh, pertama gitu, kan Bu. misalnya ini nanti. Kemudian yang kedua apa lagi, Mbak? Tadi kan belum optimalnya penggunaan media, penggunaan metode ganti, Bu. Penggunaan metode atau teknik pembelajaran yang menyenangkan itu belum optimal. Atau istilahnya inovatif Oke. ya, berarti belum optimalnya Penggunaan penggunaan metode metode pembelajaran pembelajaran yang inovatif, mau menggunakan istilah dan metode tadi atau model, eh, kalau model itu cakupannya lebih luas lebih nggak Bu gitu? luas. Karena penggunaan model pasti memerlukan metode. Contohnya kayak model pembelajaran problem based learning, itu pasti Oke, ada penugasan, ada diskusi, kan gitu ya, oke. ada tanya Atau jawab. teknik mawon Bu yang lebih Eh, bawah lagi. kalau teknik itu lebih kecil daripada model. Oke, Iya. Gimana, mau model atau teknik? teknik mawon gitu. Kalau saya boleh menyarankan model saja, Mbak. Oh, model saja gitu. Iya, nggih model mawon. Oke, model Kemudian ada apa satu lagi? isu lagi sih Bu. Belum Apa? adanya digitalisasi administrasi guru Bu. Mm-mm. Misalnya jurnal pembelajaran, Oke, jur, iya jurnal guru mengajar itu bukan masih selama ini kan kalau guru-guru masih manual dengan kertas gitu. iya. Terus? Ya. Nah itu di salah satu sekolah swasta itu tapi swasta gitu. Nggih. Itu sudah membuat aplikasi. Jadi kalau guru datang ke kelas itu absen, kemudian menulis jurnal pembelajaran hari ini di kelas mana, mengajarnya sampai apa itu sudah menggunakan aplikasi. Ya. Boleh kalau misalnya itu mau diangkat menjadi isu. Nggih. Gitu. Sementara saya isunya baru 4 ini tadi, Bu. Nggih. Coba cari lagi. Kira-kira satu lagi apa? Eh,
Satu lagi, Kira-kira apa? tadi mungkin terkait dengan peserta didik ini dari tugas terakhir tadi, tugas kemarin di agenda 3 yang whole of government itu eh, kurangnya edukasi dari guru tentang makanan sehat atau tentang kesehatan fisik peserta didik gitu deh, gitu gitu. Hmm, Misalnya itu bisa tidak? itu berkaitan nggak dengan tusi jenengan? Sebetulnya Sebagai kalau guru, misalnya sudah kering untuk mencari isu yang langsung berkaitan dengan tugas, yang penting isu itu ada di seputaran madrasah jenengan nggak apa-apa, tidak langsung bersentuhan eh, gitu nggih. Kalau tadi kan memang ketentuan pokoknya kan yang berkaitan dengan tusi, tugas pokok sih dan ya Bu. fungsi calon ASN. Tetapi seandainya itu kok nggak menemukan, berarti yang penting problem itu ada di lingkungan tempat tugas jenengan dan jenengan punya alternatif solusinya gitu. Ya, Bu. Oke, mungkin itu Bu dari saya. Terima Oke, kasih Bu. ya. Oke, monggo yang lain mungkin akan mengkonsultasikan itu isunya. Ada lagi mungkin satu lagi siapa? Monggo. Saya coba nggih, Bu. Oke, monggo. Mbak Nggih, Sinten Bu. iki. Ruri, Bu. Oh, Ruri. Oke, Mbak Ruri Iya. kembali. Monggo. Isu yang pertama adalah tentang pengumpulan data siswa yang tidak eh, sepertinya kemarin juga diminta lagi untuk Iya. penulisan ijazah dan lain-lain itu. Itu isu Mm-mm. yang pertama. Lalu yang kedua Jadi belum nanti ini kemudian akan menjadi kalimat seperti apa, Mbak, isunya? Belum belum optimalnya apa ya? Pengumpulan apa? data siswa, cara atau teknis pengumpulan data siswa begitu mungkin, Bu. Belum optimalnya. Pengumpulan data pribadi siswa. Wah, Itu lebih pada pengumpulannya atau pengarsipannya oke pengarsipan ya, Bu ya. atau pendokumentasiannya. Mungkin lebih ke pengarsipan mungkin gitu, Bu. Oke, nggih. Jadi gitu nggih. Nggih, Belum Bu. optimalnya sistem atau Pengarsipan berkas nggih. Oke. siswa. Ya. Nggih. Optimalnya sarana prasarana di pembelajaran bahasa itu belum ada lab bahasa, belum ada kamus-kamus itu kamus bahasa Inggris juga masih terbatas. Kamus-kamus bahasa Belum Indonesia, eh, sarana sarana prasarana namun pembelajaran yang memadai. Mungkin ya. nggih, ya Nggih. begitu. Terus isu yang ketiga adalah em, belum maksimalnya pemilah madrasah. Oke. Ya, Terus apa lagi, terus Mbak? yang keempat masih ditemukan di Kuau anak-anak yang membawa motor. Sebenarnya peraturan atau tata tertibnya sudah jelas ya Ibu tidak diperbolehkan membawa motor, tapi untuk anak-anak
Yang pakai sepeda ontel itu mereka diberi fasilitas parkir. Yang mereka anak-anak yang membawa motor itu tidak ditegur atau tidak diingatkan, tapi Hmm. selama ini masih berjalan. Mereka naruh motornya di lahan kosong sebelah madrasah itu, Bu. Oh, Tapi tidak bukan ada. bukan dititipkan ke tetangga madrasah. Bukan, jadi itu ada lahan kosong, memang fungsinya itu untuk naruh motor anak-anak, tapi tidak ada tindak lanjut dari madrasah, apakah diambil kuncinya atau panggilan orang tua, begitu kata pernah saya ngobrol itu untuk mempermudah karena anak-anak tuh ada yang rumahnya jauh dan tidak ada Nah, fasilitas antar jemput dari iya. siapa orang tua, ngoten Bu. Nah, itu memang dilematis ya. Ketika Iya, kita larang, kita punya solusi nggak? Anak-anak itu terus suruh gimana untuk sampai ke sekolah gitu ya? Iya. begitu. Oke, oke. Kalau yang masalah yang itu coba nanti konsultasikan dengan madrasah, nggih. Apakah Iya, karena kadang gini, problem itu memang sengaja tidak dicarikan solusinya, karena ketika dicarikan solusinya, justru akan apa ya, merugikan madrasah. Madrasah peserta didiknya jadi sedikit Bu kalau itu nggak boleh bawa motor, karena ini memang tidak iya, berada di begitu Bu. jalur apa ya jalur kendaraan umum misalnya gitu yang sekiranya bisa betul-betul mendukung untuk pengembangan madrasah itu yang mana gitu jangan sampai kita salah pilih terus nanti bahkan sama Pak Kepala atau Malah jadi ini ya, Bu. Jadi enggak bumerang buat kita ngoten. iya enggak. Oke, karena Nggih, Bu. madrasah nggak mampu melayani anak-anak antar jemput gitu. Sementara orang tuanya juga kalau suruh nganter sama jemput mungkin kesibukan gitu ya. Bahkan ada Mbak ini yang justru malah apa tetangga itu menjadi lahan rizkinya tetangga karena motor itu dititipkan di rumah warga Tetangga. gitu. Kadang Nggih, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi nggih, Bu. ya, nggih, itu. Terus yang terakhir adalah fenomena bullying, Bu, masih sering ditemukan. Anak-anak sering manggil temannya dengan nama bapaknya, kayak gitu, Bu. Nanti untuk tindak lanjutnya ya paling sosialisasi dengan menerapkan itu tadi WOG dengan Polsek tentang apa, sosialisasi anti bullying, ngoten-ngoten iku, Oke, Bu. oke. Ya, Nggih, boleh dengan kolaborasi di apa instansi lain ya, seperti Polsek gitu. Bahkan misalnya dari KPAI boleh gitu ya, supaya nggih, bullying itu bisa tertangani dengan baik. Oke, nggih, Bu. bahaya-bahaya dari bullying itu betul-betul anak-anak harus paham itu. Karena Bu. iya, nah bahkan ada yang sampai cacat seumur hidup karena kursi yang akan diduduki ditarik gitu kan. Iya, nggih, Nah, Bu. ya, Ban sepeda dikempesin, ngoten-ngoten niku, Bu. iya. Nah, jadi betul sekali bahwa semua bentuk-bentuk bullying itu harus bisa di madrasah itu dihindarkan sekali itu ya. Karena bisa Nggih, jadi Bu. loh menanamkan trauma atau bahkan cacat fisik gitu kan. Iya, Oke. nggih, Bu. Ya, oke. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan kembali? Monggo. Halo. Oke, ini masih ada waktu 15 menit. Masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, adik-adik? Halo, sudah yakin dengan isu masing-masing? Oh, ingin bertanya, Ibu. Boleh, monggo. Saya kemarin sudah sempat berkonsultasi dengan eh, apa ya? Saya sebutnya mentor. Ya, Walaupun belum secara resmi ditunjuk apakah akan jadi mentor saya atau belum, cuma kemarin nyicil untuk diskusi, terus beliau bilang karena kami sesama guru bahasa Inggris, jadi beliau nggih. bilang di sini tuh problemnya banyak yang
penguasaan kosakata bahasa Inggrisnya itu masih di level menengah ke bawah. Jadi itu Nggih. jadi tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana Mm-mm. nanti biar waktu mereka sudah di kelas 3 itu setidaknya ada peningkatan seperti itu, Bu. Nggih. Cuman ini saya belum menemukan apa ya metode metode yang tepat gitu loh, Bu. Karena misalnya mau dibawa ke perpustakaan pun misalnya kita akan memperkaya sumber-sumber belajar mereka. Ternyata di perpustakaannya itu sumber bacaan bahasa Inggris sangat-sangat minim, hanya ada 3 dan itu sudah jadul. Walaupun ini Nggih. walaupun di tengah kota ya madrasahnya, Bu. Iya. Nah, saya akhirnya berpikir apakah saya mengatasi isu tersebut dengan menerapkan metode tertentu untuk mengimprove vocab mereka, atau saya membuat buku digital, semacam buku digital yang nanti ada level-levelnya gitu Bu isinya. Nah, itu Boleh. sebagai dukungan Mm-mm. untuk memperkaya vocab mereka. Nah, saya masih Hmm. bingung di antara dua itu yang mana. Nah, monggo nanti dikonsultasikan. Yang lebih disetujui oleh mentor yang mana? Itu Oh, bagus menurut saya, ya. oh Jadi ya ya. karena ketika saya bilang bagus, tetapi nanti di madrasah itu dianggap ini belum penting untuk dikasih solusi gitu. Kalau bisa mempertahankan, kenapa nggak penting? Bahasa Inggris itu vocab itu pegang penting banget kan peranannya. Betul, betul, Iya, betul, Bu. ketika vocabnya bagus, anak diajak ngomong pasti lebih mudah. Ya, Tapi betul. ketika kita itu vocabnya rendah, ya untuk bisa ngomong gimana kan? Iya, betul, Ya, Bu. Nggih, monggo. Eh, Kemudian kalau untuk isu-isu yang lain, saya rasa di sini sudah sangat tertangani dengan baik ya Bu. Kayak Oke, sampah itu sudah punya program Darling Lestari namanya, itu sudah dipublish kemana-mana dan sudah lumayan Mm-mm. populer. Oke, Untuk manajemen data juga sudah bagus. Untuk iya, ya sudah banyak yang bagus. PTSP mungkin ya itu yang ingin saya angkat. oke, silakan. Oke, yang penting nanti dikonsultasikan. Kalau saya, yes. Oh, baik-baik. Mm-mm. Baik, Oke, Bu. Terima oke, kasih. sama-sama. Oke, masih ada 15 menit. Apakah masih ada adik-adik yang mau menyampaikan rancangan isunya apa? Saya Enggak, boleh untuk bertanya kepada Mas Taufan, punya isu apa Mas yang sudah disiapkan Mas? Saya ada beberapa isu sih, Bu. Yang Nggih, pertama berkaitan dengan kurangnya sosialisasi aturan pendaftaran nikah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, belum terselenggaranya program bimbingan perkawinan secara optimal. ya, Kemudian belum adanya sistem belum adanya komputerisasi dalam pengarsipan data nikah, sehingga ketika ada orang yang mau mencari duplikat buku nikah itu kita harus mencari satu persatu di data nikah. Secara ini kurang efektif dan kurang efisien karena lama, makan waktu yang iya, cukup lama. iya. Kemudian yang terakhir mungkin eh, kendala dalam sistem pendaftaran nikah di SIMKAH melalui aplikasi SIMKAH online. Itu Oke. sih. Nah, saya ingin mendapat gambaran. Kalau yang untuk pengarsipan nikah, itu punya gambaran mau dioptimalkan dengan cara apa kira-kira, Mas? Secara kalau saya eh, rencana saya ingin ada semacam digitalisasi begitu, Bu. Jadi eh, data fisik yang ada di kantor Nggih. kita masukkan ke dalam satu apa namanya sistem data di komputer, sehingga ketika kita mau membuat duplikat buku nikah kita tidak mencari satu-satu tetapi tinggal searching saja, jadi lebih cepat. Oke. Eh, Berarti akan menggunakan cara apa supaya dari buku-buku yang dalam bentuk fisik itu menjadi dalam bentuk file? Saya berpikirnya untuk melalui apa namanya perangkat itu Bu, apa Microsoft Disken. Excel, Bu.
Jadi memasukkan data nikah Data nikah. tahun-tahun dulu ke dalam software Microsoft Excel. Oke, itu. Kalau misalnya dokumen-dokumen dari apa buku nikahnya itu apakah terarsipkan dengan baik di KUA-nya tempat tugasnya Mas Taufan? Terasipkan dengan baik bahkan sejak tahun 1921, Bu. Wih, luar biasa. Masih Iya. berupa kertas juga itu, Mas. Itu berupa yang tahun 1920-an itu berupa kertas deluang, aksoronya aksara Jawa, Bu. Bahkan kita nggak bisa baca ya. Nah, enggak bisa baca. Nggih, luar biasa. Dan itu masih teramankan dengan baik itu, Mas. Nah, itu Bu, saya berpikirnya karena sarana dan prasarananya di sini itu kurang memungkinkan dalam pengarsipan data nikah. Bahkan ada beberapa itu yang sudah sobek-sobek, Nah, namanya itu kertas maksud saya. lama. Maka sudah urgen sekali untuk penting untuk segera dilakukan digitalisasi dalam pengarsipan data nikah. Nah, itu jenengan termasuk merencanakan ke sana nggak, Mas? Ya, saya termasuk itu, Bu. Ya, jenengan kira-kira akan memfailkan dari yang dalam bentuk dokumen bukti fisik berupa buku-buku gitu-gitu itu dengan cara apa, Mas? Ya itu tadi Bu, jadi membuat satu ya, rumus di Microsoft Excel. Jadi di situ Kalau itu kan berarti cuma datanya ya. ya Eh, Bu, iya. kalau misalnya yang diperlukan adalah buku nikahnya gitu gimana, Mas? Oh itu ada apa namanya? Ada prosedurnya tersendiri lagi Bu. Kalau saya kan berpikirnya lebih kepada pengarsipan data nikah fisik saat ini dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bagaimana harus segera kita amankan, kita backup secara digital. Oke. Nah, jadi belum yang pengamanan dokumen bukti fisiknya nanti di-scan gitu belum ya? Belum Bu, belum. Oke. Tadi di kelas lain ada yang sudah merencanakan ke sana gitu dan saya berpesannya kalau gitu bertim aja Mas biar cepat selesai dan targetnya misalnya jenengan targetnya dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Oh Jangan, iya iya iya. nggih, Iya, iya, karena Bu. nanti kan akan dibuat Oh, iya, iya, iya. Bisa sih Bu kalau melalui apa eh, pengarsipan data jadi mengamankan dengan melalui scan tuh saya kira tapi kayaknya lebih bagus sih Bu itu. iya. Lebih Maksud saya hasilnya lebih itu ini Mas. ya. Iya. Oh, Oke. iya iya. 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 Dan itu nanti akan lebih besar manfaatnya ya sampai Iya. kapanpun. Cuma kita harus berpikir ulang. Eh, Mungkin untuk mendokumenkan sekitar 5 tahunan drive masih bisa ya. Iya. Tapi nanti kalau sudah banyak banget dokumen filenya berarti KUA perlu untuk membuat apa email baru supaya bisa ada drive yang bisa dipakai lagi gitu karena bisa Iya. jadi kan nanti space-nya habis gitu ya. Iya. Saya Hmm. juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala KUA. Oke. Sebenarnya bagus untuk program jangka panjang begitu, Bu. Jadi tidak hanya dalam masa ini saja, masa latsar saja, Iya, tapi juga iya betul Mas. masa Hmm. jangka panjang gitu. Oke, dan itu nanti jasa jenengan misalnya jenengan itu pindah ke tempat lain pun jenengan itu masih akan tetap dikenang di situ itu. Oke. Nah, monggo nanti bisa dipertimbangkan. Begitu juga untuk adik-adik yang Iya, di iya, iya. KUA yang lain bisa punya inovasi yang lain gitu-gitu itu ya. Oke, dan itu bagus ketika mengerjakannya jangan hanya sendirian kan bisa berkolaborasi gitu ya dalam bentuk tim. Iya, Nanti minta di SK-kan tim eh, apa tim digitalisasi dokumen arsip nikah dari tahun sekian sampai sekian siapa. Itu kan malah aktual banget itu Mas. iya, iya, bisa itu, Bu. Nggih. Oke, Pas. ya. Oke, gitu nggih adik-adik semua tinggal 8 menit lagi. Masih adakah yang mau bercerita? Kalau tidak, mungkin bisa kita akhiri nggih. Hari ini kita tidak ada LK. Ya, oke bener. Nggak ada LK, tapi mulainya besok nggih LK-nya nggih.
Oke, Ibu. Nggih, Bu. terima kasih adik-adik semua. Ya, sampailah kita di penghujung hari untuk aktivitas kita berpindah ke aktivitas lain di rumah. Terima kasih adik-adik yang sudah dengan bersungguh-sungguh mengikuti latsar ini. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan untuk adik semua. Amin. Amin ya Oke. Allah. Oke, mohon maaf apabila Bu Aminah selama membersamai adik-adik banyak kata-kata yang kurang berkenan. Sukses selalu untuk adik-adik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Amin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas Aldo sudah menemani. Bersuun, Bu. Makasih, Sami-sami. Bu. Oke. Mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Nggih, Pak. J, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa mengisi daftar hadir terus. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah boleh live Zoom? Ya, silakan untuk live dan mempersiapkan untuk besok. Manggi, ini Udah ya, saya end ya. Yang record tadi udah. J, Bapak. Oke, siapa? Li. Oke, saya end. Terima kasih semuanya.